Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tasawuf Kebahagiaan, Bapak Syariful Anam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zita Naf'a dari kelas TP B2. Di sini saya akan membuat video mengenai atau mengulas mengenai apa itu kebahagiaan sendiri dan apa ciri-cirinya. Lalu apa itu yang dinamakan syaqawah atau kesengsaraan dan ciri-cirinya, guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau ujian akhir semester. Kebahagiaan itu sendiri menurut kita banyak menganggap ketika kita hati merasa puas, ketika kita materi sudah terpenuhi maka kita akan bahagia. Namun bahagia itu sendiri menurut Imam Al-Ghazali adalah ketika kita ma'rifat billah, ketika kita ma'rifat, ketika kita mencapai tahap atau tingkatan ma'rifat billah. Dalam surat Hud ayat 108 yang artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Ini dalam Quran menerangkan bahwa orang-orang yang berbahagia itu bertempat di surga. Dan kata as-sa'adah ini di dalam Al-Quran hanya ada satu, dan kata tersebut ada di dalam ayat ini tadi yang saya terangkan, yang saya telah sebutkan. Mengapa ada satu? Hanya ada satu di Al-Quran. Ayat ini bertujuan agar kita semua paham atau memahami bahwa kebahagiaan yang hakiki itu hanya ada satu, yaitu ketika kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya kebahagiaan bagi kita semua, sampai-sampai doanya itu setiap hari kita panjatkan. Doa yang sering kita panjatkan, yang sering kita harapkan, yaitu ketika kita habis sholat kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ada juga ketika kita hidup di dunia ini kita harus mementingkan saudara-saudara kita sama muslim yang lain. Rasulullah SAW ini pernah bersabda, wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin. Yang artinya sini Rasul menerangkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah ketika kita bisa memasukkan sebuah kebahagiaan ke dalam saudara kita, ke dalam muslim sesama kita yang lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Di sini Imam Al-Ghazali menerangkan ada beberapa cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Di sini yang pertama Imam Al-Ghazali menyebutkan memahami bahwa segala sesuatu itu yang terjadi di dunia bersifat sementara. Kita harus sadar bahwa semua yang dititipkan Allah di dunia ini hanyalah sementara, dan yang kekal hanya akan ada di akhirat. Lalu yang kedua adalah penderitaan terjadi karena ada keinginan, hasrat, nafsu yang harus dipuaskan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak kita butuhkan, ketika kita memenuhi nafsu tersebut, itu tandanya kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Kita harus sadar akan itu. Lalu yang ketiga
Untuk mengakhiri penderitaan, orang harus mengakhiri atau menghentikan keinginan agar jalan menuju kebahagiaan menjadi terbuka. Lalu yang keempat, kebahagiaan dicapai dengan iman dan latihan rohaniah. Nah, seperti apa? Ciri-ciri orang yang berbahagia itu antara lain adalah bersyukur. Bersyukur adalah cara latihan kita agar bisa bahagia di dunia ini. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus bersyukur. Bahkan ketika kita tidak sama sekali memiliki harta atau titipan dari Allah di dunia ini, kita harus wajib bersyukur. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur? Ketika kita tidak memiliki harta atau materi yang lainnya, kita bisa pergi ke makbarah atau ke makom, lalu kita tafakur di makom tersebut. Semua orang yang ada di dalam makom tersebut, yang ada dalam kubur tersebut, itu keinginannya cuma satu, yaitu kembali ke bumi, kembali ke dunia ini hanya untuk memperbaiki ibadahnya. Di situ kita mikir, kita yang masih hidup, yang masih diberi sehat, yang masih diberi nikmat, kita gunakan sebaik mungkin. Kita harus wajib bersyukur. Kita masih bisa membenahi atau memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini selain rasa syukur, orang yang sa'adah atau bahagia ini dapat kita lihat ketika ia optimis. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Sedangkan pesimis selalu putus asa di segala aspek ketika mengalami hal buruk. Orang bahagia biasanya lebih terbuka terhadap orang lain, sehingga ketika ada orang yang membutuhkan bantuannya, ia datang untuk membantunya. Dan pada umumnya ia dapat mengontrol dirinya. Ia merasa memiliki kelebihan yang dapat membuat dirinya lebih baik dalam segala hal. Lalu yang selanjutnya mengenai syaqwah. Apa itu syaqwah menurut di dalam pengertian tasawuf? Syaqwah ini bisa diartikan sebagai penderitaan, yaitu menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun penderitaan individu juga menentukan berat tindakannya, intensitas penderitaan. Suatu penderitaan yang dapat dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan penderitaan bagi orang lain. Jadi ya, kita hidup di dunia ini itu penuh dengan cobaan, ujian yang Allah berikan. Namun kita harus mengetahui bahwa dalam surat Yasin itu sendiri Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Itu yang Allah ujikan. Semua ujian dari Allah itu pasti kita akan bisa melewati, asal kita percaya, asal kita berusaha. Insya Allah ada jalan keluar saja, ada jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Namun bagaimana ciri-ciri syaqwah tersebut? Apa saja ciri-ciri dari penderitaan tersebut? Di sini ada 5 tanda-tanda kesengsaraan menurut Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Madarijul As-Salikin. Yang pertama menurut Ibnu Al-Qayyim ini tanda-tanda orang yang sengsara. Yang pertama adalah hati yang keras. Orang yang berhati keras ini akan sangat susah menjalankan kebenaran. Karena itulah orang-orang ahlul kitab digambarkan oleh Al-Quran berhati keras. Lalu ini yang kedua adalah
ada air mata yang membeku. Nah, hati yang keras tadi, hati yang keras akan berdampak pada bekunya air mata. Ketika kita hatinya keras atau sulit, hatinya keras itu pasti akan susah meneteskan air mata. Air mata kita ibaratkan akan membeku. Walaupun mata kita secara biologis terlihat sehat, itu mata kita atau ketika hati kita sudah hati kita sudah mati, nah di situ tidak akan terenyuh dengan kemalangan-kemalangan yang ada di sekelilingnya. Contohnya ketika kita melihat seseorang yang terdampar atau tidak memiliki rumah, bahkan ketika makan saja mencari di tong sampah, itu ketika kita melihatnya itu hati kita tidak terenyuh. Dan ketika kita tidak meneteskan air mata, tidak ibaratnya terenyuh lah, maka kita ini tanda-tanda orang yang menderita. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah malunya berkurangnya rasa malu. Ketika malu itu berkurang, contohnya itu ketika kita maksiat dilakukan secara terang-terangan. Nah, di zaman sekarang itu semua maksiat, kebanyakan maksiat, bukan semua maksiat, itu orang melakukannya secara terang-terangan, atau bahkan seseorang, banyak mungkin dari saudara-saudara kita muslimah yang lain itu, ketika kita ketika dia itu bermaksiat namun dia tidak malu, rasa malunya itu bahkan tidak ada. Contohnya kita bisa lihat banyak di media sosial, ketika orang-orang tersebut mengunggah videonya akan kemaksiatannya, itu tidak malu bahkan mau menyebarkan video tersebut. Ini adalah tanda-tanda orang yang menderita. Penderitaan sebenarnya adalah seperti ini. Nah, orang yang kehilangan malu ini, dalam hadis Nabi itu Rasulullah pernah menyindir bahwa Nabi ini pernah berkata, yang dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Nabi ini pernah berkata, jika kamu tak malu, maka lakukan saja sesuka hatimu. Nabi itu, ini maksud dari hadis ini adalah menyindir bagi orang-orang yang seperti yang saya ceritakan seperti tadi. Namun selanjutnya yaitu cinta dunia atau hubbu dunia. Orang yang sudah terserang virus tadi itu sudah tentu akan mencintai dunia. Lambat laun tanpa sadar dirinya digerogoti penyakit cinta dunia atau takut mati. Sudah pasti yang suka pada dunia secara berlebihan akan ketakutan menghadapi kematian. Inilah yang ditakuti oleh Nabi sepeninggalnya. Beliau takut ketika pintu dunia dibuka seluas-luasnya, umat orang muslim silau padanya. Di sini diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rashid. Dan yang terakhir ini adalah panjang angan-angan. Kelima tanda kesengsaraan tadi, ketika kita merasa ada pada diri kita salah satunya atau beberapa kesengsaraan tadi, tanda-tanda kesengsaraan tadi bisa diobati dengan satu resep, dengan satu cara, yaitu kesehatan qalbu, hati. Nabi sendiri pernah bersabda, ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Jika baik, maka semua anggota badan akan baik. Jika jelek, maka semua akan jelek. Yang demikian itu adalah hati. Bersihkan
bersihkanlah hati dari segala pencemaran, maka Anda akan terbebas dari kesengsaraan. Jadi bahagia kita ataupun kesengsaraan kita, kesengsaraan ataupun kebahagiaan itu pusatnya hati. Jadi bagaimana kita mengolah hati, di situ kita akan merasakan kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Jadi jangan ada pepatah yang mengatakan bahwa hati-hati dengan hati. Mungkin sekian yang dapat saya terangkan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.